Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat siang. Semuanya baik? Sehat-sehat Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rasanya tema ini kok seperti kontroversi Bapak Ibu. Pada saat sekarang ini adalah semuanya serba instan, semuanya serba cepat. Dan terus melaju dengan kecepatannya. Tapi kok meraih janji Tuhan dengan kesabaran. Apa wong Jawa ya? Biasanya orang menyatakan, iya, orang Jawa itu sabar-sabar. Sebab ketika kami datang pertama di Kabupaten Pasuruan ini, wong Jawa itu sabar. Sebab teman-teman saya pada saat itu juga banyak yang Jawa. Ya, seakan-akan seperti kontroversi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mencapai sesuatu itu dengan satu kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba diklik sebelum kita akan memasuki pada ayat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Akan kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dan tanahnya dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia datang, saya yakin dan percaya setiap manusia akan mati dan hari Tuhan sudah dekat. Maka satu gambaran dikaruniakan kepada kita, yaitu gambaran seorang petani. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum nanti saya akan beri batasan-batasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana? Firman Tuhan tadi menyatakan bahwa ia menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu keberadaan geografi yang berbeda antara di sini dengan di Israel. Di Israel adalah terletak pada 23,5 derajat dari revolusi bumi terhadap matahari. Pada saat terjadi musim gugur, itulah disebut dalam sains masa deklinasi. Masa inklinasi. Jadi pada saat perputaran antara bulan Juni sampai September itu mengalami satu jarak yang sangat deklinasi, dekat dengan matahari. Maka itulah yang disebut musim gugur antara, kalau di sana antara Juni sampai September. Lalu memasuki hujan musim semi. Itu terjadi pada saat Desember, antara September sampai Desember. Lain dengan di negara kita tropis, kita terletak di garis khatulistiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang kesabaran seorang petani? Saya seorang petani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan petani sekarang mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada petani muda. Petani itu mesti sekarang ini seluruh Indonesia rata-rata mesti usianya di bawah 50 tahun.
orang muda tidak mau bertani sekarang ini. Semuanya petani adalah orang tua. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mulai mengolah tanah. Karena firman Tuhan memberikan gambaran seorang petani mengolah tanah. Petani bermacam-macam. Ada yang dengan sawah, berarti mengolah lahan tanah dengan air yang banyak. Lalu ada yang berladang, mengolah air petani itu dengan air yang sedikit. Ada petani ikan, ada petani bunga, juga ada petani kebun. Dan dalam satu mereka ingin menghasilkan sesuatu, mengolah sesuatu. Kalau zaman di Israel, di sana hanya gulma yang menjadi penghalang atau yang menjadi hama yang utama. Tapi kalau di Indonesia lain, di Indonesia sudah ada yang namanya gulma atau tanaman pengganggu. Lalu ada insekta, hewan pengganggu atau hama. Lalu ada unggas, burung yang mengganggu. Walaupun burung itu dipelihara Tuhan, karena burung tidak bisa nanam sendiri, ya ngambil dari miliknya petani. Walaupun burung itu sendiri hanya satu, tapi temannya itu ratusan. Walaupun dia tidak bawa sak, tapi juga bisa menghabiskan padi burung itu. Juga iklim yang mempengaruhi. Kalau sudah hujan, panas dan lain sebagainya, seorang petani tidak pernah lelah. Tiap hari harus dilihat kebunnya itu. Kalau sudah di Indonesia, kalau sudah musimnya musim hujan seperti ini, banyak tanaman yang rusak karena curah hujan yang tinggi. Tapi kalau musim kemarau juga sulit untuk air. Maka tidak peduli siang, malam, terik matahari, mereka terus berjuang kerja untuk mengolah. Supaya apa? Apa yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar. Saya akan berikan satu batasan kata sabar dan kesabaran. Klik berikutnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kesabaran seseorang tanpa dikaruniai oleh Tuhan itu sulit, Bapak Ibu saudara. Apalagi orang seperti saya menjadi orang, saya pada awal kemerdekaan sudah ada. Maka tanaman pada zaman kolonial itu adalah keras. Tidak ada orang sabar, semuanya orang keras. Dan semua harus taat, semua harus keras, keren. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, batasan dari Kamus Bahasa Indonesia, kata sabar adalah pemaaf, tidak mudah marah, atau tidak senang marah. Dan kesabaran itu sendiri adalah berkolaborasi dengan, tidak bisa dipisahkan, merupakan integral, satu kesatuan dengan ketekunan, pengendalian diri, pengampunan, bahkan ketabahan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dan kesabaran itu bisa nyata itu kalau sudah akan iman itu teruji. Nanti di ayat berikutnya kesabaran itu diuji, sebab kesabaran itu bagian satu dari keberhasilan seseorang. Dalam Galatia 5:22, satu diantara dari buah roh itu adalah kesabaran, satu bagian. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kalau tidak pimpinan Tuhan, sulit loh orang itu untuk sabar. Sebab segala sesuatu
bukan hanya berkolaborasi dengan ketekunan, pengendalian diri, pengampunan, juga berkolaborasi dengan waktu. Petani pun dalam menanam itu butuh waktu, butuh periode dengan tahapan-tahapan. Tadi dikatakan firman Tuhan tadi mulai awal musim dia sudah mempersiapkan. Kalau orang Jawa awal hujan itu sudah masa labuh, masa persiapan. Zaman dulu sebelum ada bendungan dan lain sebagainya, hanya dia ketika saya di Kabupaten Magetan di keluarga saya sudah persiapan masa labuh, persiapan hujan mulai noto sawai. Jadi diperhitungkan sebab hanya di sana adalah hanya tanah sawah itu tada hujan. Maka dari itu orang sana karena airnya sulit, maka tanami tebu saja, tidak butuh air. Jadi petani perkebunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi ketika dihadapkan pada situasi atau keadaan yang genting, apakah kita memiliki kesabaran untuk menantikan pertolongan dari Tuhan? Intinya, sabar itu bisa terjadi pada setiap orang, itu hanya pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kami menjadi abdi, kami masuk Kabupaten Pasuruan, teman-teman saya, sekerja, senior saya, kerennya luar biasa. Tidak ada orang sabar, orang peninggalan kolonial. Mukul anak, betul Bapak Ibu, sampai yang pingsan ada. Kok sekarang rasanya masuk bui sekarang. Dulu sudah biasa memang untuk menanamkan satu ketaatan, keberhasilan itu dengan ketat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikatakan, maka tadi saya katakan kontroversi dengan kesabaran ini. Sebab segala sesuatu dibatasi oleh waktu. Pendidikan saja dibatasi oleh PAUD berapa tahun. Ya, SD itu yang paling lama 6 tahun. Rodok agak mendingan. Program sarjana 5 tahun kalau tidak berlarut-larut. Kalau tepat Bapak Ibu. Jadi sudah dibatasi oleh waktu. Itu dengan sabar kita lakukan. Dengan sabar. Artinya konsistensi dalam kita melangkah untuk mencapai sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, situasi, kondisi, uji yang iman kita dalam keadaan ini, masihkah kita mohon pertolongan Tuhan? Saya yakin tidak bisa. Saya sendiri merasakan tidak bisa kalau tanpa pertolongan campur tangan hikmat dari Tuhan kita menjadi orang sabar. Tidak bisa, kami tidak yakin. Sebab kami mengalami, Bapak Ibu, para pendahulu kami adalah orang-orang yang keras. Ya, orang-orang yang keras, tidak sabaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, atau kita kehilangan kesabaran, lalu mencari sumber pertolongan yang lain. Satu pertanyaan, iman yang teruji adalah iman yang penuh dengan kesabaran. Apakah terus kita bisa akan mampu mempertahankan iman kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kami belum mengenal Tuhan, orang tua kami belum mengenal Tuhan, orang tua kami sangat tertarik kepada anak-anak Tuhan di Bulu Lawang. Termasuk orang tua kami pada saat itu yang ikut dalam, karena hobinya bermain bulu tangkis, difasilitasi oleh seorang anak Tuhan keturunan di Pandanpuro di Bulu Lawang. Karena dia sekeluarga pecinta bulu tangkis dan orang tua saya, bapak saya pemain bulu tangkis. Nengok ini Pak, masih dino minggu aku gak ono. Gak ngerti Bapak Ibu, nek dino minggu itu kemana kira-kira? Di perempatan Bulu Lawang itu. Masih saya gak ada Pak. Ini kuncinya saya serahkan sama sampean, Lationo di sini.
Bapak Ibu, hanya melihat. Juga latihan itu juga perlu satu konsistensi, kesabaran, ketekunan, dan ketabahan. Butuh waktu. Orang Jawa menyatakan sabar subur, tidak sabar masuk kubur. Wong Jawa itu loh Bapak Ibu, guayano kon sabar subur itu untuk di jalan. Jalan untuk umum, melaku sepeda motor sing buanter, mobil yang buanter, itu bukan milik pribadi. Sabar subur. Amin Bapak Ibu. Sabar makmur. Lak seperti bab 10 pada Mazmur. Tapi orang yang tidak sabar masuk kubur karena apa yang dialami dalam bahasa Jawa ngege mongso. Belum waktunya di waktu-waktu nih. Nah, orang sekarang ini Bapak Ibu dalam bahasa Jawa semua ingin cepat. Kaya saja ingin cepat. Pagi tadi saya lihat minyak goreng kita dioplos. Loh, lah gimana sekarang ini? Yang asli dioplos dengan curah. Loh, kan tidak sabar sudah, inginnya cepat. Kayak orang-orang tertentu. Ya, baru tadi pagi. Loh, layak tak delok kok minyak kita itu saiki warnane gak seperti dulu, ndak kuning. Warnanya kok semu. Mungkin seperti Ibu Takim yang di pasar yang tahu. Sembarang ini kok diimitasikan. Karena orang tidak sabar ingin cepat. Cepat kaya, itu tadi apa, tidak sabar masuk kubur. Orang yang terkena masalah akhirnya stres. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Nah tapi kita tetap mohon pertolongan Tuhan. Berikan kami hati yang sabar Tuhan. Sebab fungsi jiwa, segala sesuatu instan. Tapi biarlah aku manut alurmu saja Tuhan. Kehendakmu saja Tuhan yang terjadi atas kami. Nah Bapak Ibu, maka apa yang sudah bisa kita lakukan saat ini, yang kita kerjakan saat ini, bersabarlah, lakukanlah setiap apa yang bisa kita lakukan. Sebab kalau kita lihat situasi kondisi saat ini, menjelang semuanya dapat THR, Sritek, pabrik tekstil yang terbesar, itu sudah mengalami satu kebangkrutan yang ke-59 dari perusahaan besar di seluruh Indonesia. Bapak Ibu saudara yang dikasih, makin semuanya kok seperti itu, tapi biarlah sabar ada pada kita, pertolongan Tuhan yang terus kita mohonkan supaya pimpinan Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Amin Bapak Ibu. Sabar Bapak Ibu, duduk sabar. 2 kali loh saya sudah duduk, tapi puji Tuhan saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Siapa yang sabar diberikan ketabahan, kekuatan, energi oleh Tuhan untuk kuat. Amin Bapak Ibu. Klik berikutnya. Ya, kesabaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama adalah kesabaran harus punya keteguhan hati. Roma 15, saya akan baca dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Roma 15 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci.
Bapak Ibu, melakukan kesadaran harus kita pegang teguh. Supaya kita terus berharap, Tuhan berikan kami kesabaran. Orang sabar tadi saya katakan berkolaborasi dengan ketekunan, konsistensi, tidak bisa terpisahkan. Mari kita akan, Tuhan berikan kami terus power, supaya kami bisa sabar. Ibadah ya sabar, kerja ya sabar, dimanapun kita berada sabar. Wis talah Bapak Ibu sekarang nek gak sabar, blaen dalam bahasa Jawa. Tapi biarlah kita memiliki satu kesabaran, punya keteguhan hati, punya tekad. Sebab tanpa keteguhan hati timbul dari kesadaran hati, sulit kita untuk sabar itu Bapak Ibu. Roma 5 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai situasi saya hadapi, mulai anak kecil, karena tugas saya kelas 1, kelas 2, satu kelompok. Satu kelompok pembelajaran yang sejenis. 3, 4, satu kelompok. 5, 6, satu kelompok. Mudah dikendalikan. Juga kelas 7, 8, 9 masih bisa dikendalikan. Ketika kami memegang pendidikan luar sekolah, paket A setingkat SD itu diikuti para drop out. Dicampur di sana isinya orang-orang dewasa pada saat itu butuh pekerjaan, yang lulus, yang ada yang drop out kelas 1 SD, kelas 2 SD, ada kelas 5, ada yang kelas 6. Sembarang tambah angel. Ternyata analisa kami, mulang wong iku tambah angel, sik gampang arek. Lalu analisa saya, lang mikir uyah, mikir lombok, mikir lengo. Sembarang dipikir di sini, suruh belajar. Maka dari itu, anak-anak belajarlah dengan baik. Anda belum terbebani macam-macam. Gak dibebani lombok, gak dibebani beras, gak dibebani. Sebab katanya harga-harga tidak naik, hanya berubah saja. Berubah nominalnya. Hanya berubah nominal, tidak naik, hanya berubah nominalnya saja. Disesuaikan dengan dolar saja. Disesuaikan dengan dolar dan kebutuhan saja. Tidak naik kok, itu hanya disesuaikan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, harus ada uji. Segala sesuatu itu harus teruji Bapak Ibu. Kesabaran itu bagaimana cara mengujinya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, berikutnya adalah berani menderita. Orang kalau ingin sabar harus berani menderita. 1 Petrus 1 Petrus pasal 2 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu
kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bapak Ibu, kita datang ke gereja ini lho ya pegel kabeh sebetulnya Bapak Ibu. Mohon maaf apalagi yang 2 kali. Nek sik muda gak patek kroso. Nanti kalau sudah 60 tahun ke atas kroso, Bapak kroso Mas Yusuf iku, ya. Ya betul. Sik muda ndak terasa. Betul Bapak Ibu. Kalau sudah di atas 60 tahun, kados pundi Ibu Takim nek pun 2 kali ibadah ngeten niki dateng griya, terus saged nyambut damel. Saged tesian, puji Tuhan. Berarti ditahan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Wegel Bapak Ibu, tapi Tuhan tetap berikan karunia. Ya. Ya kalau kita berbuat baik, diperkenan oleh Tuhan. Loh berbuat baik itu loh, Bapak Ibu sekarang menderita. Ya, apalagi berbuat baik pada jalan Tuhan. Tapi bagaimanapun apa yang terjadi, kita akan tetap sabar. Maka dari itu, orang menyatakan, secara universal menyatakan, wong Kristen itu loh, sabar. Gereja diobong, gereja dirusak. Ya kok memuji, nyanyi, stres itu katanya orang luar. Ndak lama dilihat tahun depan, loh lamang tak rusak kok tambah gede. Nah itu Bapak Ibu saudara, karena kesabaran yang ada, masalah itu terus dihadapkan, diujikan kepada kita, kita dibenturkan. Iya. Tapi kita yakin dengan kesabaran yang ada pada kita, kalau kita ingin berbuat baik Bapak Ibu, ya, itu mesti Tuhan berkenan untuk menolongnya. Amin Bapak Ibu. Ya, kok umpama kekristenan ini tidak sabar, sudah berhenti sejak dulu. Tapi karena kasih anugerah Tuhan, semua berbuat baik itu kasih anugerah Tuhan. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dihalang-halangi seperti apapun, makin kita ditekan, makin kita berkembang. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi, itu karena kesabaran kita yang dipimpin oleh Tuhan. Kok yo gak marah yo, diganggu yo gak marah. Sik nyoba omahe tak anteme, bahkan sampai hamba Tuhan diantem itu bukan dengan batu, nek batu klothak, kotoran Bapak Ibu, lak wis nemen. Tapi juga ndak ya enak itu dirijiki karo menyanyi. Loh. Sampai segitu kesaksian seorang hamba Tuhan senior. Mane tak uncalane maneh. Kok diuncali apa mena? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, itulah ya. Kita harus berani menderita dalam melakukan yang baik. Banyak tantangannya Bapak Ibu orang yang berbuat baik itu. Ya, sebab kalau sudah dalam dinas, dalam satu lembaga tertentu, jujur, ajur, gak jujur, makmur. Kami rasakan, kami lama, ada satu bekerja lama. Katanya jujur ajur, gak jujur makmur, tapi saya tidak. Saya yakin bahwa jujur itu makmur. Amin Bapak Ibu. Sabar itu makmur. Amin Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Dua Korintus pasal 6 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Bertahan dalam kesabaran itu menderita, sesak seperti orang kena COVID,
erat kaitannya dengan pernapasan dan sulit mengalami satu kesukaran dalam hidup ini. Tapi itu kita lakukan. Ya. Orang Jawa menyebut alon-alon. Mas Viko nggak ngerti mungkin ini. Alon-alon syukur kelakon. Gremet-gremet syukur selamat. Pelan-pelan bisa dijalani, bisa berhasil. Gremet-gremet ya pelan-pelan tapi selamat. Bapak Ibu, sudah penderitaan itu ujian. Kesesakan ujian. Kesukaran ujian. Opo kita tetap sabar. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tekun dan berjuang. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini adalah perjuangan. Nas firman Tuhan menyatakan hari Tuhan sudah dekat. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada kata lomba dan ada kata tanding. Kalau lomba itu mencapai sesuatu tanpa berhadapan-hadapan seperti lari dan lain sebagainya. Mencapai satu tujuan akhir. Kesabaran juga kita akan teruji seperti kita orang berlomba. Kita lomba untuk jadi orang sabar. Betul Bapak Ibu, ibadah itu loh, sudah nek gak ada kesabaran, wis kaya-kaya wis aku iku omahku tambah adoh. Wis waduh rumah saya. Nah Bapak Ibu saudara yang, tapi kita akan kembali kalau kesabaran terasa dekat. Mengapa saya katakan terasa dekat? Dekat. Saya dari Balai Desa Ngemplak, Tanjung Arum Jedak masuk 4 kilo, jalan ke GBIS Pandaan. Jam 2 saya harus sudah siap berangkat. Dulu tahun 79 tidak ada kendaraan, hanya dokar dan pickup yang muat bahan makanan itu, jagung, beras. Tidak terasa Bapak Ibu. Bisa bayangkan, ada yang sudah tahu Balai Desa Tanjung Arum? Tidak tahu ya. Itu kami diberi tempat dulu ketika kami datang ke Pasuruan oleh Bapak Kepala Desa, kami diberikan tempat di sana. Ibunya Kristian ini juga, saya kemanten baru itu saya bertempat tinggal di satu kamar ukuran 3x4 Mas Wiku. Di sana ya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, tetap pelihara kok ya. Karena perlombaan dalam mencari Tuhan, saya mengharapkan terus hasil pertolongan dari Tuhan. Ya. 3 tahun Bapak Ibu melaku ngono iku. Engko nek ngelak, mohon maaf. KFC itu dulu sumberan, ya turun ke situ. Kalau ndak turun di jembatan Jedak, saya turun minum. Biasa itu orang turun minum, ndak kotor, ndak seperti sekarang. Masih berupa sawah, belum ada taman dayu dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara yang, jadi perlombaan kita terus ingin meraihnya supaya kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Nah, lalu berjuang dalam iman. 1 Petrus yang pertama ayat yang ke-5.
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hari Tuhan sudah dekat. Kita terus akan memperkuat iman kita lewat pengenalan kita akan Dia. Juga kita iringi dengan penguasaan diri, ketekunan, akhirnya kesalehan. Orang saleh itu orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang-orang yang selalu ingin mencari Tuhan. Supaya kita menjadi orang saleh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tim musik, singer untuk maju ke depan. Klik berikutnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Akhirnya apa janji itu bisa kita raih? Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24, pada intinya itu ayat 31 Bapak Ibu, tapi akan kami baca semuanya. Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai yang ke-32 Bapak Ibu di slide sampai 31. Demikian bunyi firman. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan banyak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak Allah itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 31 yang menjadi penting, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, intinya biarlah kita menjadi orang yang terpanggil. Saat ini kita menjadi orang yang terpanggil. Tapi yakinlah dengan pertolongan, dengan kesabaran, kita pun akan menjadi orang yang terpilih. Orang yang terpilih itu 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Dua Petrus pasal 3 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat dan yang dikaruniakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita jadi orang terpilih karena kesabaran kita, juga kita akan memperoleh selamat. Pekerjaan kita diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sekolah kita selamat, apapun yang kita lakukan selamat. Selamat itu artinya baik dengan pertolongan Tuhan. Itu satu kerinduan. Seorang petani menghasilkan apa yang baik. Hari Tuhan yang dekat. Berjuanglah seperti seorang petani tanpa mengenal lelah. Dia bekerja dengan sabar. Kita pun juga akan meneladani apa yang sudah disampaikan firman Tuhan. Kerja keras, sabar. Kita akan menerima orang yang terpilih dan orang yang diselamatkan. Klik berikutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.